Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 terdiri dari Nur Adha, Widya Mengaji, Sulfikar, Muhammad Ilham, dan Rais. Sini kami akan mempresentasikan tentang kode etik profesi bidang teknologi informatika. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dan developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user, dapat dijamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacukan sistem pekerjaannya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditian, penyiksaan, serta segala bentuk penyelenggaraan hak atas seseorang, kelompok, lembaga, institusi lain. Menghindari dan mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Selanjutnya, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Selanjutnya, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Bila penggunaan skrip program tersebut tulisan atau gambar, foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan masih lainnya bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada yang bersedia untuk melakukan pencabutan, bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan dan isi situsnya. Untuk kasus penyelenggaraan yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Kode etik penggunaan fasilitas internet di kantor atau kampus. Berikut adalah contoh kode etik penggunaan internet di kantor. Menghindari penggunaan fasilitas internet di luar keperluan kantor dan kampus atau untuk kepentingan sendiri. Tidak menggunakan internet untuk mempublikasikan atau bertukar informasi internal kantor-kantor dan kampus kepada pihak luar secara ilegal. Tidak melakukan kegiatan pirating, hacking, atau cracking terhadap fasilitas internet kantor atau kampus. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kantor-kantor dan kampus dalam penggunaan fasilitas internet. Dunia internet sekarang ini akan menjadi kebutuhan pokok bagi penggunanya.
kebutuhan akan informasi di dalamnya membuat tidak sedikit orang merasa ketergantungan dengan internet. Namun kurang perhatian banyak orang yang akan di sisi negatif internet membuat banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui seluk-beluk dunia IT menggunakan seakan dengan mudah tertipu jika tidak awas terhadap informasi yang disebarluaskan. Itulah tadi presentasi tentang kode etik internet.